Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Bagus. Coba supaya lebih siap dan lebih bersemangat, kita akan melakukan ice breaking dengan menyanyikan Pohon Jambu. Ada yang tahu tentang lagu Pohon Jambu? Baik, kalau begitu Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Kita mulai dengan Sikap Pohon Jambu. Sikap pohon jambu, hap. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku pohon jambu, tinggi dan rindang. Ini batangku dan ini daunku. Jika tumbang ke kanan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke kiri, krek, krek, krek. Jika tumbang ke depan, krek, krek, krek. Jika tumbang ke belakang, krek, krek, krek. Bisa diikuti? Baik, lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama menceritakan tentang apa? Iya, tentang pohon jambu. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu pohon jambu itu termasuk ke dalam tumbuhan? Iya, pohon jambu itu termasuk ke dalam salah satu jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, jika pembelajaran minggu kemarin kita telah membahas tentang hewan, nah sekarang kita melanjutkan masih pada tema 7 yaitu benda, hewan, dan tumbuhan di sekitar kita. Namun kita pindah ke subtema 3 yaitu tentang tumbuhan di sekitar kita. Pembelajaran pertama ya. Pada pembelajaran ini kalian akan menyimak tentang teks yang akan Ibu bacakan. Kemudian akan membacakan tentang teks bacaan. Diperlihatkan 2 buah benda yang termasuk ke dalam karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Yang terakhir, membuat karya seni 3 dimensi yaitu berupa pohon. Nah, oleh sebab itu, dalam pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian akan mampu mengidentifikasi aturan yang ada, aturan merawat tumbuhan di rumah. Kemudian kalian mampu menceritakan kembali. Selanjutnya, kalian akan mampu membedakan karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita baca bersama-sama ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tumbuhan, yaitu pada surat An-Naba ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa nabata. Coba anak-anak ulangi ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Iya, pintar sekali. Nah, ayat tersebut artinya adalah supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, yang menciptakan tumbuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kewajiban kita itu untuk merawat tanaman. Iya, jadi kita wajib menjaga tanaman atau merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Ya, sekarang kita akan belajar tentang apa? Tentang tanaman di sekitarku, di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, coba kalian lihat tanaman apa saja yang ada di
yang ada di sekitar kalian. Coba sebutkan 2 tanaman yang ada di sekitar kalian. Ya, tanaman yang ada di sekitar kita itu ada banyak ya. Salah satunya ada tanaman hias, yaitu berupa bunga. Kemudian ada pohon juga, pohon buah ya, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, yaitu pohon buah jambu. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan membacakan teks bacaan yang harus kalian simak tentang tanaman di sekitar. Disimak baik-baik. Judulnya adalah Tanaman di Sekitarku. Keluarga Gina memiliki kebun di belakang rumahnya. Gina selalu menyiram tanaman yang ada di kebun setiap hari. Kak Adi membantu ayah menanam tanaman di kebun. Tanaman membuat udara terasa segar. Tanaman juga dapat menyejukkan suasana. Tuhan menciptakan tanaman yang indah. Kita wajib bersyukur dan merawatnya. Sudah? Paham? Coba sebutkan informasi apa yang diceritakan atau yang telah dibacakan oleh Ibu. Jika kalian menyimaknya dengan baik, kalian pasti tahu. Ya, betul sekali. Jadi, teks yang barusan Ibu bacakan kepada kalian itu tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita, bahwa kita harus menjaga atau merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Karena ada yang tahu kenapa? Iya, betul sekali. Karena tumbuhan yang ada di sekitar kita itu memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Salah satunya yaitu tadi tentang jadi tanaman itu membuat udara terasa segar sehingga kita dapat bernafas dengan lega. Seperti itu ya. Dan yang kedua juga tanaman dapat menyejukkan suasana. Jadi suasananya sangat sejuk, adem, tidak panas ya. Karena selain itu juga karena tanaman itu adalah makhluk hidup yang Allah SWT ciptakan untuk kita. Dan kita wajib untuk bersyukur. Baik, barusan Ibu sudah membacakan teksnya dan kalian sudah menyimak. Sekarang giliran kalian untuk membaca teks yang akan Ibu sajikan kepada kalian. Kita baca bareng-bareng ya. Kalian harus ikuti. Siap? Teksnya Ibu tuliskan terlebih dahulu ya di papan tulis. Baik, sudah Ibu catat di papan tulis. Yuk kita baca bersama-sama. Gina dan kebunnya. Gina sangat menyukai tanaman yang ada di kebunnya. Gina selalu merawatnya dengan baik. Gina menyiram dan memberi pupuk dengan teratur. Tanaman yang ada di kebun Gina tumbuh subur dan berbunga sangat indah. Banyak kupu-kupu yang hinggap di kebunnya. Ya, pintar sekali ya, kalian sudah lancar membacanya. Nah, anak-anak, kalian barusan sudah membaca teks yang berjudul Gina dan Kebunnya. Nah, kalian masih ingat
apa yang dijelaskan dari teks tersebut? Iya, betul sekali. Teks tersebut menceritakan tentang bagaimana Gina merawat tanamannya. Merawat tanaman yang ada di kebunnya, betul sekali. Bagaimana cara Gina untuk merawat tanaman yang ada di kebunnya? Coba sebutkan 2 saja yang dilakukan Gina ketika merawat tumbuhannya. Yang pertama, ya menyiramnya secara teratur, dan yang kedua, memberi pupuk dengan teratur juga. Nah, coba anak-anak, apakah kalian mempunyai tanaman di rumah? Jika punya, apakah kalian suka merawatnya? Jika kalian suka merawatnya, bagaimana cara kalian untuk merawat tanaman yang ada di rumah kalian? Coba ceritakan bagaimana cara kalian merawat tumbuhan di rumah kalian. Ya, jadi cara merawat tumbuhan yang ada di rumah itu salah satunya tadi, yang pertama itu menyiram tanaman secara teratur. Nah, secara teratur ini ada yang tahu waktunya? Anak-anak tahu kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman? Ya, betul sekali. Tanaman itu disiramnya, sebaiknya disiram pada pagi dan sore hari. Kemudian memberinya pupuk. Pupuk itu supaya tanaman tumbuh subur. Kemudian jangan lupa jika ada daun-daun yang kering, kalian harus membersihkannya. Kemudian jika ada rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman kalian, kalian juga harus mencabutnya. Yang selanjutnya, kalian jangan lupa harus menyimpan tanamannya di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, di sini Ibu mempunyai dua benda. Coba diperhatikan. Sudah diperhatikan? Kira-kira menurut kalian yang mana karya 3 dimensi dan yang mana karya 2 dimensi? Jika kalian memilih karya 3 dimensi, yaitu pohon ini, kalian tepat sekali. Nah, jadi pohon ini merupakan salah satu contoh dari karya seni 3 dimensi, sedangkan yang ini adalah contoh karya seni yang termasuk ke dalam karya 2 dimensi. Nah, perbedaannya apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi, karya 3 dimensi ini tidak hanya dapat dilihat dari tampak depannya saja. Atau dengan kata lain, karya 3 dimensi ini mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Sedangkan karya seni 2 dimensi hanya dibatasi oleh panjang dan lebarnya saja. Karya seni 3 dimensi ketika kita lihat dari berbagai sudut atau dari berbagai sisi, ini akan sama. Tampak depan, tampak samping akan sama. Sekarang kalian sudah tahu ya perbedaan antara karya seni 3 dimensi dan 2 dimensi. Sekarang waktunya kita membuat karya seni 3 dimensi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita akan membuat karya seni 3 dimensi, yaitu pohon. Kalian penasaran? Yuk kita buat sekarang. Nah, sebelumnya kalian harus mempersiapkan beberapa bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat karya seni 3 dimensi. Yang pertama, gunting. Tapi
ketika kalian menggunakannya, pastikan kalian menggunakannya dengan hati-hati dan didampingi oleh orang tua kalian ya. Kemudian kalian juga perlu lem kertas lipat berwarna hijau yang ukurannya sama. Kalian juga siapkan pensil serta spidol untuk kita mengkreasikan karya seni yang akan kita buat nanti. Langkah yang pertama adalah siapkan ketiga kertas lipat yang berwarna hijau. Kemudian kita satukan menjadi satu. Kita lipat seperti ini pada sisi sebelah sini. Jangan sampai salah ya, bukan sisi sebelah sini, tapi yang sebelah sini. Kita gambar batang pohon serta daunnya. Kita buat batangnya terlebih dahulu. Kemudian daunnya. Seperti ini. Menggunting gambar ini sesuai pola yang sudah digambar. Hati-hati ya dalam menggunakan guntingnya. Jika sudah digunting, akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita buka. 1, 2, 3. Kita buka. Tarang! Jadi pohon. 3 pohon. Tidak hanya 1, tapi 3 pohon yang sudah kita buat. Nah, ini belum selesai. Langkah selanjutnya adalah kita lem ketiganya. Jadi, pohon yang pertama, setengahnya kita tempelkan pada pohon yang kedua. Seperti ini. Masing-masing kedua sisinya belum tertempel. Pohon yang ketiga, kita tempelkan setengahnya pada pohon yang pertama, dan sisanya jika sudah seperti ini akan ditempelkan saja. Jadi pohon 3 dimensi. Ini karya seni 3 dimensi yang sudah kita buat. Nah, jika sudah seperti ini, kalian boleh mengkreasikan, bisa ditambah buah, diwarnai batangnya. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Namun, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan bertanya apa saja yang sudah kita lakukan selama pembelajaran ini. Ada yang masih ingat? Ya, kita sudah menyimak teks bacaan dan membaca teks bacaan. Selanjutnya, membedakan karya seni 3 dimensi dan membuat karya seni 3 dimensi. Nah, coba Ibu mau kalian menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan selama jam pembelajaran ini berlangsung. Coba kalian jawab pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada kalian. Mengapa kita harus merawat tumbuhan? Coba ceritakan bagaimana cara kalian dalam merawat tumbuhan yang kalian punya. Apa yang kamu ketahui tentang karya seni 3 dimensi? Dan apa perbedaannya dengan karya seni 2 dimensi? Jika kalian sedang mengerjakannya, untuk selanjutnya kalian pelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan ya. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.